semua adalah apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Mari saya dorong kita. Sebenarnya terus terang saya ada siap ini apa yang bahan ini untuk saya kongsikan kepada kita. Tapi setelah saya berdiri waktu kita pujian penyembahan, dalam roh saya katakan begini. Kalau pengajaran saja itu sudah jadi apa itu? Kebiasaan. Oke, mari kita perbagaikan cara. Tuhan bawa saya buat seperti ini hari ini, supaya kita tidak sekadar belajar, kita buat sesuatu, kita berpikir sesuatu. Mari kita menghayati sesuatu dalam hidup kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Saudara, boleh kita katakan, boleh ikut sama saya begini, katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Hidup saudara adalah anugerah, pemberian. Hidupmu adalah berkat Tuhan. Itu bukan hidup kita. Nafas kita kuat, kita sigap, kita ada hari ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan beri kita peluang, Tuhan beri kita kesempatan untuk menikmati apa-apa. Efesus 5:16 katakan begini, pergunakanlah waktu yang ada. Apa maksudnya pergunakan waktu yang ada? Kita harus bayar, siap membayar harga. Waktu yang ada hari ini kita perlu siap membayarnya. Bagaimana membayarnya? Seperti ini. Saudara, bagi mereka yang acuh tak acuh dengan Tuhan ini perkara yang buang masa. Mereka yang tidak ada kerinduan, kehausan akan Tuhan, tidak menyadari siapa dirinya sebagai manusia yang hidup di dunia ini sementara pedagang dan perantau saja di bumi ini. Saudara, bagi mereka ini adalah suatu yang perkara yang buang masa. Tiada arti, betul? Tiada guna ini. Untuk apa kita mau kumpul-kumpul sini? Lompat-lompat. Untuk apa? Sia-sia ini, lebih baik kita di rumah saja. Makan, minum, pakai uang kita yang ada, enjoy. Tetapi Paulus bilang, bagi mereka yang tahu tentang keselamatan, ini adalah berharga yang berharga. Ini adalah suatu yang berharga. Mari kita katakan bersama, berharga. 1, 2, 3, berharga. Yang tidak boleh dibeli oleh emas. Kenapa saya ceritakan begitu? Saya tidak bercerita dengan teori, tapi pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Saudara, mari saya ajak kita anak-anak muda tampil berbeza. Boleh kita cakap bersama, tampil berbeza. 1, 2, 3. Tampil berbeza. Ada camp yang akan diadakan di gereja Basel satu anak Tuhan. Siapa saudara? Dia bilang saya punya sepupu apa ya? Siapa nih? Clay Albert. Ada di sini dari Tamunan, Clay Albert. Kamu ya? Ya. Dibilang ada saya punya apa? Sepupu apa? Saudara Pak hadir itu youth camp di sana. Mereka ada di Tenong. Nanti dibilang 1922 ada di gereja Basel Transformation. Di mana-mana semua orang bercakap tentang transformation. Sewaktu saya diundang di youth di Johor Bahru 3 kali, semua pun transformation. Lebih 3 tahun yang lalu Tuhan berbicara pada saya yang berkata, arise and shine, bangkit dan bersinar, jadi izin membawa perubahan. Saya percaya. Kenapa kalau kita lihat hari ini orang selalu dalam seminar bilang transformation, benar nggak? Pastor Alexis mungkin kongsi kemarin. Pertama-tama kalau kita ingin melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, bertobat. Boleh kita cakap bersama? Bertobat. 1, 2, 3. Bertobat. Mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya challenge begini. Di Johor Bahru juga saya katakan begini. Boleh saja orang boleh melayani musik. Boleh saja orang melayani pujian penyembahan yang hebat. Tapi belum pasti
dia sudah terima Yesus atau sudah bertobat? Karena apa? Bukankah banyak anak-anak muda hari ini, banyak orang Kristen yang lahir jadi orang Kristen, yang disebut Kristen keturunan. Karena bapak mamanya Kristen, dia ikut terus melayani. Nah, waktu di sana kita tentang ini, mereka bilang, saya tidak tahu apa itu terima Yesus. Kenapa? Nah, saudara, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita belum bertobat, belum terima Yesus, belum mengalami sesuatu, itu berarti saudara belum jadi milik Tuhan. Karena firman Tuhan Yohanes 1:12 berkata, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang yang menerima Yesus itu saja, yang bertobat itu saja, yang layak disebut sebagai anak Tuhan. Bukan nama Kristen itu yang melayakkan kita. Jadi ubah pola pikir kita, hai anak-anak muda hari ini. Kalau Anda belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun mungkin kita sudah melayani pujian penyembahan, apa saja bentuk pelayanan yang kita buat, kalau kita belum pernah mengalami pertobatan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama sangat penting, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah bertobat, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Anda belum berubah, kan dalam 2 Korintus 5:17, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama apa yang berlalu? Kalau kita, sebelum saya bertobat, saya perokok, saya peminum, saya pemabuk, saya minta maaf ya, saya lawan orang tua, saya tidak tahu berterima kasih, saya tidak tahu menghargai orang. Setelah saya bertobat, maaf, sekejap, saya suka dengar musik duniawi, saya banyak keset duniawi, tiada satu keset rohani. Tapi setelah saya bertobat, saudara, tidak ada orang beritahu saya, kau buang itu. Setelah saya bertobat, dalam hati saya, waktu saya pasang, hati saya tidak tenang. Saya bilang, tidak mungkin, tidak layak saya mau dengar ini. Saya sudah bertobat, tidak layak ini. Saya kumpul, saya buang. Saya tinggalkan perkara yang lama, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, suka menentang melawan orang tua, tidak berterima kasih, tidak mau tahu menghargai orang lain. Berubah, ganti yang baru. Kalau kita dulu seorang pembenci, kali ini kita harus sok menjadi orang yang mengasihi. Kalau dulu kita pemabuk, hari ini ditukar menjadi yang baru, mabuk selalu oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Itu ya. Hai anak-anak muda, mari, we have to change our life. Kita harus berubah. Jangan kita jadi orang Kristen yang dulu-dulu. Jangan jadi anak muda Kristen yang biasa-biasa. Mari hari ini kita tampil berbeda. Jadi anak muda Kristen yang luar biasa. Haleluya. Yes. Bawa perubahan kepada ibu bapak kita. Kalau kita menjadi anak muda yang rajin ke gereja, saudara, tapi kita tidak membawa perubahan kepada keluarga kita, ibu bapak kita, adik-adik kita. Mungkin kalau ada 5 orang adik kita 5 orang, 1 orang bertobat, ada 4 orang lagi. Selama kita jadi orang Kristen, selama kita rajin ke gereja, selama kita pimpin pujian, 4 orang ini 1 pun tidak bertobat. Malahan saudara dibilang, hei, saya lebih baik dari kau. Boleh dengar nih? Saya lebih baik dari kau. Saya tidak lawan ibu saya, kau lawan ibu. Saya dengar cakap ibu bapak kita, kau tidak dengar apa ibu bapak cakap. Dia tidak tertarik. Bukankah ramai anak-anak muda yang seperti ini hari ini? Mari tampil berbeda. Bawa perubahan di dalam keluarga kita, di
sekolah kita, di mana saja. Kalau hari-hari yang lalu saudara di kelasmu tidak mengenal siapa engkau, hari ini dalam youth camp ini impikan, bervisilah, ambil tekad, ambil komitmen. Saya mau kembali ke rumah, saya mau kembali ke sekolah, tampil berbeza, tidak mau seperti yang dulu. Jangan seperti lagu yang begini, aku masih seperti yang dulu menunggumu. Kalau dulu saya minum, dulu karena pakai karaoke, contoh saja, selalu masuk gereja, karaoke juga. Ini belum berbeda. Mari, mau tampil berbeza? Sekali lagi mau tampil berbeza? Sekali lagi mau tampil berbeza? Haleluya. Kita harus menjadi anak muda yang radikal. Beri kita katakan radikal. 1, 2, 3. Radikal apa? Radikal di dalam ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan, mari kita cakap bersama. Firman Tuhan. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Bukan radikal mentaati gereja saja. Radikal mentaati peraturan gereja itu tidak membawa apa-apa pada kita. Minta maaf, saya tidak radikal dengan gereja. Kita semua adalah milik Tuhan. Kita semua milik Tuhan. Mari kita belajar radikal, taat kepada firman Tuhan. Radikal, mengasihi Tuhan. Radikal, di mana saudara ingin berubah. Mari kita cakap bersama, berubah. 1, 2, 3. Sekali lagi berubah. Siapa mau berubah? Mari berdiri semua. Lambat pula ini. Oh, haleluya. Kami mau berubah. 1, 2, 3. Sekali lagi kami mau berubah. Kami mau membawa api kebangunan rohani buat bangsa kami, buat gereja Tuhan, buat daerah Beningau, Tenom, Tambunan, Nabawan, Sob, Sabah, Malaysia. Haleluya. Saya minta pemain musik. Saudara boleh berdiri di tempat di mana kamu berdiri. Kita biarkan Roh Kudus mengalir. Let us enjoy the presence of God. Oke, sekarang kita alihkan kursi kita. Biar kita hanyut di dalam hadirat Tuhan, di dalam urapan Tuhan. Saya minta para pemusik ini, kita bukan hanya menjadi orang Kristen, kita menjadi anak muda Kristen yang menjadi murid Tuhan, akan membawa impact, akan membawa efek, akan membawa suatu transformasi kepada seluruh bangsa. Ya, haleluya. Perubahan berbuah dari Anda sendiri. Mari ubah cara pola pikir kita pagi hari. I'm not just a Christian. Saya bukan hanya orang Kristen. Saya mau berubah menjadi murid. Saya mau berubah. Saya mau menangkap visi Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau jadi pemenang. Yang akan memenang keluargaku, suku bangsaku, di tempatku bekerja, di sekolahku. Saya mau goncangkan supermarket di mana saya bekerja. Saya mau menggoncangkan sekolah di mana saya berada. Saudara, anak-anak muda, kalau kita hanya menjadi anak muda Kristen, kita akan bosan. Dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kalau kita hanya mengenal diri kita adalah orang Kristen, saudara, apabila kita sudah puas